Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti bacaan niat sebelum taklim, sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bikitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih min Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma tafaddal, wassalatu wassalam ala man khuluquhul Qur'an Habibur Rahman Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi manhajihi min yawmina hadha ila yawmi liqa'illah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula, semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kanzun min kunuzil jannah, la haula wala quwwata illa billah. Harta karun dari harta karun surga adalah kalimat hauqalah, yaitu yang kita baca la haula wala quwwata illa billah. Dawa'un min tis'in wa tis'ina da' aisaruhal ham. Obat untuk 99 penyakit, yang paling ringan adalah penyakit gelisah, sumpek, galau dan saudara-saudaranya. Semoga berkat bacaan hauqalah tadi, santri-santri dan semua yang hadir yang lagi gelisah ditenangkan hati dan pikirannya sehingga lancar untuk menghafalkan Qur'annya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Mari kita lanjutkan kajian kitab kita untuk meneruskan perjalanan kita memahami nasihat-nasihat suci yang keluar dari hati yang bersih, Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Sebelumnya kita hormati dan kita muliakan, kita doakan ayahanda kita Kiai Al-Haj Imam Al-Baghawi dan saudara-saudara beliau Kiai Al-Haj Dimyati, Kiai Al-Haj Al-Bazzar dan semua para keluarga beliau sekeluargaan, semoga diparingi sehat wal afiat wa matta'anallah bituli hayatihim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita sampai di khotimah, di penutup dari kitab Risalatul Mudzakarah. Setelah melewati beberapa tahun dak hatam-hatam, sekarang kita sudah berada di khotimah. Cuma penutupannya ini masih banyak. Penutupannya masih ada 7-8 lembar lagi. Cuma pembahasannya ini sudah ada di penutupan. Nanti kalau sudah hatam, kita nyembelih kambing, kita syukuran. Setuju? Katanya Kiai mau disembelihin sapi insyaallah. Kalau tidak ada sapi, santri. Golek sing mulemu. Setuju? Terutama yang suka tidur ini waktu ngaji ini. Kita jadiin korban ini. Makanya tangi, bangun supaya tidak jadi korban. Wassalamualaikum Muhammad. Baik, tahtawi ala ayatin min kitabillah. Penutupan kitab ini mengandung di dalamnya ayat-ayat dari kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa akhbar min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga di dalamnya terdapat kabar-kabar hadis-hadis Nabi Muhammad. Wa athar min hikmatil awliya, dan juga terdapat asar, yaitu kabar-kabar dari kata-kata hikmahnya para aulia, para wali-walinya Allah. Tadullu ala haqaratid dunia, semua itu menunjukkan atas kehinaan dunia. Jadi ayat Quran, hadis Nabi, perkataan para wali di penutupan kitab ini menunjukkan pada kehinaan dunia. Wa sur'ati zawaliha, dan menunjukkan cepat hilangnya dunia. Dunia cepat sekali hilang, musnah, hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini akan musnah dan akan hancur. Kemudian wa ala himaqati man igtarra biha, dan kabar-kabar yang akan disebutkan menunjukkan tentang kebodohan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Warakana ila mahaliha, dan orang-orang yang berdiam diri, tenang dengan di tempat dunia, betah di lama-lama dengan dunia. Wa tahmilu ala zuhdi fid dunya, dan ayat-ayat di bawah ini akan membawa kezuhutan pada dunia. InsyaAllah yang cinta dunia baca ayat dan hadis serta kalamnya para wali, di bawah ini akan sembuh dan akan menjadi orang yang zuhud. Amin Allahumma. Man nadhara fiha, bagi orang yang melihat di dalamnya, dalam dunia. Wa kana lahu, jadi akan jadi zuhud dari dunia bagi orang yang memperhatikan ayat-ayat di bawah ini. Wa kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa syahid, dan orang yang melihat tadi punya hati, ngelihatnya pakai hati. Au alqa sam'a, dan meletakkan atau menyiapkan pendengaran dengan baik. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan, bersaksi dengan haqarah, kehinaan dunia. Baik, mari kita mulai. Ayat apa yang pertama yang akan disebut oleh Imamul Haddad? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qauluhul haq,
Wa kalamuhu sidq. Firman Allah itu pasti benar. Firman Allah harus kita yakini pasti benar. Kita harus percaya dengan semua firman Allah Subhanahu. Asdaqul qailin, yang paling jujur dari semua yang berkata adalah Al-Quran. Apa ayatnya, Beb? Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia kamain, seperti air, anzalnahu minas sama', kami turunkan air itu dari langit. Maksudnya air fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air itu tumbuhan-tumbuhan bumi. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, di antara dari yang tumbuh dari bumi itu dimakan manusia, wal an'am, dan dimakan binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga ketika bumi mengambil kemewahan dunia, ketika bumi telah mengambil kemewahannya, maksudnya bumi jadi indah dengan tumbuhan-tumbuhan tadi. وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا, dan berhias itu bumi setelah ditumbuhin dengan tumbuhan yang indah, campuran dari air hujan, berhias dan menjadi indah itu bumi. وَظَنَّ أَهْلُهَا, dan penduduk bumi menyangka, yaitu manusia, annahum qadiruna 'alaiha, bahwa sesungguhnya mereka merasa mampu dan menguasai atas bumi itu semua, atas dunia. Ataha amruna lailan aw nahara, datanglah kepada dunia tadi, bumi yang sudah terhias tadi, amruna, perkara kami, lailan aw nahara, malam hari atau siang hari. Maksudnya datang musibah. Setelah mereka kagum, air turun, kemudian numbuhin banyak tumbuhan jadi hijau bumi ini, kagum, hebat. Kemudian mereka menyangka kami bisa menguasai keindahan bumi ini. Kemudian ternyata datang perkara Allah, artinya datang musibah dari Allah, siang atau malam sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah datang musibah, datang banjir, datang tsunami menghancurkan semua tatanan yang indah tadi. Faja'alnaha hasida, kami jadikan bumi yang sudah indah, dunia yang sudah indah tadi, hasida, seperti yang sudah dipanen buahnya, bunganya, hijaunya, kayak sudah disabit, sudah dipanen, sudah diambil, sudah dipetik semuanya, kayak sudah hancur semua. Ka'an lam taghna bil ams, ka'an lam taghna bil ams, seakan-akan tidak tumbuh sebelumnya. Hari kemarin seakan-akan tidak ada keindahan-keindahan itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah kami memperinci, menerangkan ayat-ayat kebesaran Allah bagi kaum yang bertafakkur, bagi kaum yang mau berfikir. Allahumma shalli ala Muhammad.
Jadi di ayat ini adik-adik sekalian, perumpamaan dunia sama Allah diumpamain seperti air hujan yang turun membasahi kemudian bercampur dengan nabat, bercampur dengan tumbuhan, kemudian kelihatan hijau, luar biasa, dan akhirnya manusianya sombong, merasa bisa memiliki dan menguasainya, padahal semua ada di bawah genggaman Allah. Kapan saja Allah berkehendak, siang atau malam, bisa dihancurkan, didatangin musibah, banjir, itu tanaman rusak kena banjir, tsunami, itu tanaman yang hijau rusak, seakan-akan tidak ditanami sebelumnya, tidak ada keindahan sebelumnya, hancur kalau Allah berkehendak menghancurkan dunia ini. Dan begitulah umur dunia yang sangat cepat, seperti tanaman atau tumbuh. Kan kalau kita lihat bapak kita nanam padi, muncul dapat beberapa hari, tumbuh hijau, bagus, dari hijau berubah menjadi kuning, betul? Kalau sudah kuning 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian dipanen, kemudian habis, hancur sudah, harus diolah lagi. Begitulah kehidupan dunia kata Allah. Kita ngelihatnya ini Masya Allah, itu rumah mewah, itu mobil bus mewah, itu emas luar biasa, banyak menakjubkan, bikin kita heran. Tapi ingat, seindah-indahnya yang kau lihat dari kemewahan dunia, itu hanya akan hancur semuanya. Coba dengerin, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Sulaiman suatu hari jalan pakai kendaraannya yang mewah. Dari atas ada burung yang menaungi Nabi Sulaiman dari panasnya matahari. Kanan kiri ada jin, ada manusia yang mengawal. Jadi pengawalnya bukan dari manusia saja, jin ikut mengawal. Memiliki harta, memiliki tahta. Ada seorang abid min Bani Israel, tukang ahli ibadah dari Bani Israel, ngelihat pemandangan ini dan berkata, Subhanallah, luar biasa Nabi Sulaiman. Prajuritnya jin dan manusia, burung-burung jadi payungnya, kendaraannya mewah, berharta dan bertahta. Kagum ahli ibadah Bani Israel ini, dan kekagumannya mengucapkan subhan. Nabi Sulaiman diam, berhenti, stop. Kemudian dekati ahli ibadah itu dan berkata, tasbihah allati qara'taha, satu bacaan tasbih yang kau baca lebih mahal, lebih berharga dari semua yang aku miliki dari harta dan tahta. Kenapa? Karena tasbihah baqiyah, tasbihmu yang kamu baca satu kali itu baqiyah, hukumnya kekal dan abadi. Sedangkan harta dan tahta yang aku miliki, titipan duniawi, akan musnah, akan hancur, akan hilang, tidak akan abadi. Yang abadi walaupun cuma satu kali lebih afdol, lebih berharga daripada berlimpah harta dan tahta tapi akan hancur dan musnah. Yang abadi itu lebih berharga. Bacaan satu kali bacaan bismillah yang diajari kiai, abadi tidak abadi? Abadi apa tidak pahalanya? Bacaan istighfar yang diajari kiai tadi, abadi tidak? Bacaan solawat, pahalanya abadi tidak? Semua kalimat thayyibat, miftahul jannah, kuncinya sorga, la ilaha illallah, abadi tidak?
Satu saja dari kalimat yang abadi tadi lebih mahal dari semua yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, dari harta dan tahta dunia dan seisinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya abadi apa, Habib? Akan ada hitungan pahalanya, kamu akan dapati. Kamu akan dapatkan pahala dari ucapan kalimat baikmu itu. Nanti ketika kamu pulang ke Allah, akan jadi temanmu untuk berhadap kepada Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini yang perlu kita pahami, kalau dunia sebanyak apapun akan hancur. Kadang dunianya belum hancur, orangnya dulu yang hancur. Ya atau tidak? Berapa banyak rumah megah ditinggal pemiliknya, mati duluan. Berapa banyak mobil mewah ditinggal pemiliknya, mati duluan yang punya. Peninggalan-peninggalan itu menunjukkan begitu cepatnya umur kita hidup di dunia. Hanya sebentar, singgah saja, harus pulang menghadap Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat selanjutnya, wa qala ta'ala, tadi di surat Yunus ayat 24. Yang sekarang, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi zinatan laha, perhiasan untuknya. Apa yang ada di atas muka bumi ini? Banyak. Gunung, lautan, tumbuhan, manusia, binatang, semuanya yang ada di atas muka bumi ini memang dibuat untuk hiasan dunia. Tapi dengerin, untuk apa ya Allah? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semua itu kami jadikan untuk menguji mereka manusia. Untuk apa? Untuk ujian, bahan ujian. Apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai bahan ujian dari Allah kepada kita. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang paling bagus amalnya. Jadi harus tahu ini, apa yang ada di dunia ini semuanya ujian kepada kita. Bukan untuk buat mainan, tapi untuk ujian. Apakah kamu tetap bagus amalnya? Dikasih uang, dikasih harta, dikasih tahta, apakah masih bagus amalnya? Atau jangan-jangan dengan harta dan tahta itu amalmu jadi buruk. Kau menghalalkan segala cara untuk mendapatinya. Kau sampai berani ke orang tua bentak-bentak untuk mendapatinya. Kau sampai putus silaturahmi dengan saudara untuk mendapatinya. Oh, berarti kau gagal dengan ujian Allah Subhanahu. Hati-hati adik-adik, hati-hati dengan dunia. Apa yang ada semua ini ujian untuk diketemukan siapa yang terbaik amalnya. Banyak yang gagal, banyak yang dengan kemewahan dunianya akhirnya mereka buruk perilakunya, menghalalkan segala cara, dan akhirnya yang mereka punya dari dunia itu akan menjadi kayu bakarnya nanti di neraka. Na'udzubillahi min. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa-apa yang ada di atas muka bumi itu sa'idan ay turaban, yaitu dijadiin debu, tanah, juruza la nabatalaha, yang tidak ada tumbuhannya. Sekarang kelihatan indah, ada dedaunan, ada pegunungan, nanti akan dimusnahkan oleh Allah, akan jadi tanah yang kering,
tak ada hiasan sama sekali, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi poinnya di ayat yang nomor 2 ini, adik-adik sekalian, semua yang ada di atas muka bumi ini, dia zina, dia perhiasan, tapi dia juga uji. Ta'ul ghurur, perhiasan tapi dia nguji. Sama dengan anak-anak yang lagi asik main. Allahumma shalli ala Muhammad. Main pelembungan. Tahu pelembungan? Minta sama ibunya belikan pelembungan. Akhirnya dibelikan. Asyik main pelembungan dari duhur sampai asar, sampai maghrib tidak mau pulang. Karena asyik permainan. Boleh main sesaat, tapi harus tahu waktu. Tapi karena kadung asyik dengan permainan, anak-anak itu biasanya lupa. Main handphone, main game, sampai tidak dengar adzan, tidak sholat. Maka ini semuanya, permainan itu kalau membuat kamu lupa sholat, membuat kamu tidak dengar panggilan orang tua, HP itu kalau membuat kamu sampai tidak mau dengar panggilan orang tua, sampai telat sholatnya, maka itu permainan yang akan membawa kesengsaraan dan kehinaan, termasuk dunia yang akan membawa kerugian untuk kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu itu harus datang ke anak yang dipanggil tidak mau menjawab, harus dijewer anaknya, harus dipukul pakai rotan. Main terus, dolan terus, dijewer. Setelah dijewer nangis, baru pulang. Manusia asik main sama dunia, kerja terus sampai tidak sholat. Main asik dengan harta, kejar target, kejar karir dan semacamnya. Sampai menghalalkan segala cara, sampai tidak dengar suara azan, sampai musuhin saudara, teman, putus silaturahmi gara-gara dunia. Akhirnya harus dijewer sama Allah, kasih penyakit corona. Akhirnya nangis, manggil-manggil, ya Allah, ya Allah. Geno babadan. Kasih stroke, tidak bisa jalan. Nangis. Mau pulang, tidak bisa mainan lagi. Geno babadan. Kasih tabrakan anaknya. Kasih anaknya tabrakan sampai patah tulangnya. Nangis, harus dijewer manusia ini. Harus dikasih jam beker baru ingat manusia ini. Akhirnya pada hakikatnya itu surat dari Allah untuk ngingetin saya dan kalian supaya sadar dan supaya kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau yang tidak sadar, ya terus jadi kufur nikmat sampai mati tidak sadar-sadar. Na'udzubillahi min. Dengerin. Qala Malik bin Dinar rahimahullah, ini walinya Allah, Malik bin Dinar. Setahu Habib dulu ini perampok, ahli maksiat, tapi dapat hidayah, akhirnya taubat dengan benar, jadi walinya Allah Subhanahu. Hanya jangan putus asa. Nakal beb, banyak dosa beb. Siapa tahu dapat satu tatapan rahmat dari Allah pas taubat, pas akhirnya jadi walinya Allah. Seperti Allahumma shalli ala Muhammad. Malik bin Dinar ini, kalau yang saya baca, dapat hidayah ketika lewat di satu rumah. Di rumah itu ada orang baca Quran. Nyampe di ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk hatinya ingat sama Allah.
Ayat ini nusuk ke hatinya Malik bin Dinar, akhirnya dia dapat hidayah dan akhirnya taubat dan jadi walinya Allah. Sama dengan Umar bin Khattab, baca surat Toha, saudaranya perempuannya dengar dari depan, dari luar rumah, masuk ke hatinya, akhirnya jadi sebab masuk Jadi jangan diremehin kalau Quran dibaca, karena Quran dibaca nurunin rahmatnya Allah. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Banyak orang wali jadi wali gara-gara dengerin Quran. Banyak orang kafir masuk Islam gara-gara dengerin Quran. Inna hadza la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi peringatan ini Quran bagi orang yang mau meletakkan pendengarannya dengan benar, siap mendengar, siap menengadah rahmat Allah, bisa jadi sebab hidup hatimu, diangkat hatimu, dipilih dirimu untuk jadi hamba Allah yang soleh berkat dengarnya Al-Quran. Tapi kalau tidak didengerin dengan benar, dibuat guyonan, hatta 10 tahun, baca dengerin, tapi tidak khusyuk, tidak meletakkan telinganya dengan benar, hatinya dengan benar, maka dia lama yang mau dapat rahmat Allah. Makanya kalau dibacain Al-Quran kita harus dengar dengan baik, tinggalkan, tidak boleh main HP, tidak boleh ngomong, karena bisa jadi di waktu itu adalah sa'atus sofa, saat-saat suci, saat-saat Allah memilihmu untuk diangkat jadi wali atau jadi hamba yang soleh. Insya. Dengerin ini, apa kata Imam Malik bin Dinar? Qara'tu fi ba'dil kutub, saya baca di sebagian kitab-kitab, annallaha azza wa jalla yaqul, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ahwana ma ana sani'un bil alim idza ahabbad dunya an ukhrija halawata munajati min qalbih. Yang paling ringan yang akan aku perbuat kepada orang alim jika sudah cinta dunia, hukuman yang paling ringan yang akan aku berikan, aku akan keluarkan kenikmatan munajat denganku dari hatinya. Hukuman yang paling ringan yang Allah berikan kepada orang alim jika hatinya jatuh cinta sama dunia, sama Allah akan dicabut nikmatnya bermunajat, nikmatnya ibadah dari hatinya orang alim itu. Akhirnya dia sholat hambar, dia baca Quran hambar, dia ibadah hambar. Tadinya dia bisa nangis, tadinya dia bisa khusyuk, tadinya dia merasa dekat dengan Allah saat ibadah, hambar, dicabut karena keasikan hatinya sudah berpaling, sudah menuju kepada dunia dan sudah tidak asyik lagi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini hukuman yang paling ringan. Berarti ada hukuman yang paling berat. Apa beb hukuman yang paling berat? Bisa jadi tidak nyembah Allah, jadi nyembah dunia nanti lama-lama. Bisa jadi bisa keluar dari agama Islam kalau diteruskan penyakit yang berbahaya ini. Ini orang alim, lantas bagaimana dengan orang yang bodoh, orang yang jahil dan semacamnya. Makanya semoga kulo jenengan semuanya ini, adik-adik semuanya diselamatkan dari cinta dunia. Semoga hatinya diganti menjadi cinta Allah, cinta Rasulullah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar ini hadis lagi nih. Ini hadis sekaligus membuktikan kewaliannya Habib Umar bin Hafid yang kemarin datang. Habib kemarin ke Jakarta ngawal, ngadiri majelis beliau 3-4 hari, terus sampai ke Jawa Timur baru selesai kemarin, dan tadi langsung khol Syekh Abu Bakar di Bondowoso. Alhamdulillah, di mana beliau hadir, di situ ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu manusia
berlomba-lomba ingin menatap wajah beliau. Nyentuh dadak bisa, susah, natap saja. Beliau itu didatangi banyak orang, setiap kajiannya ribuan, puluhan ribu orang di Jakarta, di Jawa Timur, di Palangkaraya kemarin, ribuan manusia ingin menatap wajah yang taat kepada Tuhannya, wajah yang jika dilihat mengingatkan kita semua kepada Allah Subhanahu. Saya doakan santriwan dan santriwati semua dapat barokahnya Habib Umar bin Hafid. Walaupun tidak hadir, walaupun ada di pondok karena menghafalin Al-Quran, insya Allah dapat semuanya. Amin. Itu Habib dengar, Habib Umar itu walaupun di mobil, tadarus Quran, beliau hafal luar biasa. Dia di mobil, perjalanan dari bandara ke acara Palangkaraya itu, baca Quran, santrinya nyemai. Dia hafal bil ghaib. Memang kuat hafalannya, lekat, ngimami tanpa Al-Quran kalau Ramadan. Hatam sampai 2 kali dalam tarawihnya. Di pesawat juga gitu. Malam juga gitu, kadang 5 juz baca Al-Quran untuk disemai muridnya, wiritannya itu, belum wiritan lainnya. Ma'al Quran fi qaroni, selalu bareng sama Al-Qur'an. Pantas disebut Ahlul Bait yang selalu bersama Al-Quran. Lan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Ahlul Bait sama Al-Quran tidak bakalan berpisah sampai nanti melewati telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya fi qaroni, bareng terus sama Al-Quran, bukan hanya dibaca terus, tapi amalannya, tingkah lakunya Quran semua. Ka'annahu Quran yamshi alal ard, seakan-akan Quran berjalan di atas muka bu. Semoga kita nanti kapan-kapan bisa berjumpa lagi dengan beliau, amin. Nanti kalau ke Jember, santri sawan santriwati saya undang semuanya, siap hadir. Pamit dulu sama Kiai ya, pamit dulu. Kapan-kapan mudah-mudahan ada jadwal beliau ke Jember, tablik akbar, semuanya insya Allah bisa ngaji langsung dengan beliau. Amin Allahumma. Dapat barokahnya beliau. Amin ya Rabbal. Dengerin nih, dunia takluk manut kepada beliau ini. Kenapa Beb? Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena hammuhu akhirat, bangun tidur yang dipikirkan akhirat oleh beliau, dakwah akhirat. Man asbaha wa hammuhul akhirah, siapa yang mengalami pagi hari dan pikirannya adalah akhirat, jama'allahu amrah, Allah satukan semua urusannya. Allah satukan semua urusannya. Kemudian jama'allahu amrah wa aghnallahu qalbah, hatinya dikayakan oleh Allah. Wa ta'tid dunya ilaihi raghibah, dunia akan takluk datang menghampirinya, manut tunduk patuh kepadanya, siap melayani beliau yang setiap paginya pikirannya adalah akhirat. Namun sebaliknya, man asbaha wa hummuhud dunya, siapa yang bangun pagi pikirannya adalah dunia, bangun tidur langsung mikirin duwe endi. Ya apa cair apa ora iki saiki? Tagihan bayar apa ndak iki? Mikiri target ya apa iki? Belum lunas ini, target belum kena ini. Maka hukumannya orang yang bangun tidur langsung mikirin dunia, syattatallahu alaihi amrah, urusannya akan terbengkalai, pecah belah. Urusannya tidak nyatu, ruwet. Wa farraqa alaihi dhai'atah, Allah pecah belahkan semua urusannya, usahanya kocar kacir. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya, alias dicap melarat orang ini. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, tidak datang dunia kepadanya kecuali sesuai yang dicatat, ditentuin oleh Allah Subhanahu. Makanya adik-adik sekalian, bangun tidur
baca doa, ingat akhirat, jangan ingat dunia biar tidak sumpek hari itu. Baca apa Beb? Baca doa. Dalam hadis di dalam Al-Azkar Imam Nawawi nyebutin setiap kalian bangun tidur aqada syaitan ala ra'sikum thalatha ukhat. Setan ngikat di kepala kalian 3 ikatan. Rambut sampean diikat sama setan. Ini ikatan maknawiyah, tidak kelihatan. Jangan pas besok pagi sampean bangun langsung enti tali di setan ini. Gak ketoan. Sama setan diikat, kepalanya diikat sama setan. Idza da'a rabbah, kalau dia baca doa bangun tidur, doa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. In aqadatil uqdah. 1 ikatan lepas. Agak ringan dia, pikiran agak tenang. Wa idza tawaddaa, kalau dia wudu setelah bangun tidur, in halatil uqdah ats-tsaniyah, terbuka ikatan yang kedua. Kalau dia bangun tidur setelah doa kemudian wudu. Kemudian setelah wudu dia sholat, in halatil uqdah tsalitsah, ikatan yang nomor 3 kemudian lepas. Ketika ikatan ini lepas, asbaha nasyaton atau nasyiton, dia akan mengalami pagi harinya dalam keadaan semangat, hidupnya akan cerah, bahagia, walaupun gak duwe-duwe ake utange. Kalau ikatannya sudah lepas, dia akan mengalami pagi hari itu penuh semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Siap ngelepasin ikatan setan? Ini yang tidur-tidur lagi diikat sama setan ini. Siapa yang kesiangan sholat subuhnya? Kata Nabi, i'lamu, ketahuilah anna syaitan bala ala udhuni. Ketahuilah bahwa setan kencing di telinganya orang itu. Dikencingi kalau kesiangan sholat subuh dikencingi coba kalau ada santri kesiangan cium telinganya, pasti pesing. Allahumma Muhammad. Sing turu-turu gak ngrungokno pengajiane Habib iki dikencingi setan iki saiki. Awas nanti setannya sudah kencing ngendok lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo sekarang ayat terakhir, 3 ayat pertemuan lagi ini. Bismillah. Qala ta'ala wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kamu panjangkan, nunnya itu nun taukid. Jangan sekali-sekali kau panjangkan pandangan matamu, wahai Muhammad. Ini ayatnya kepada Nabi Muhammad. Ila ma matta'na bihi, kepada apa-apa yang kami hiasi, kami perindah dengannya, azwajan ay asnafan, dari macam-macam kemewahan dunia. Jangan kau pandang, jangan kau panjangkan pandanganmu. Minhum zahratal hayatid dunia, dari apa yang kami berikan kepada mereka orang Yahudi, orang kafir, dari kemewahan dunia. Jangan panjangkan pandangan matamu kepada mereka yang terhiasi dengan dunia. Linaftinahum fih, kami akan memfitnah mereka dengan itu semua. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ceritanya begini, mau dengar enggak cerita ayat ini gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana sudah ini kok hilang sekarang? Ceritanya hilang. Sabar ge. Dengerin. Nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Habib sebelum ngajar belajar dulu. Katanya Habib Umar, kalau ada ustadz, guru, sebelum ngajar dia tidak mutolaah, dia telah berkhianat dengan ilmu. Laqad khana, dia khianat. Makanya sebelum tampil di Yasinat, belajar dulu, mutolaah dulu, biar panjenengan banyak nerima ilmu faidah yang baru. Makanya ditulis, saya nyarinya susah ini. Saya cuma melungut tok ae. Berarti gak payu dodolane Habib iki. Kok dodolan martabak ae, Mas? Hah? Dodolan bakso laku tidak? Tepai lapar kabeh iki. Ayo ini dengerin. Asbabun nuzul hadhil ayah. Ayat ini turun kepada Nabi. Nabi dikasih nasihat sama Allah karena memang Quran ini turun kepada Nabi, nasihat untuk Nabi, didikan Allah kepada Nabi. Makanya Nabi akhirnya akhlaknya seperti Quran karena dididik dengan Quran. Di antaranya ini didikannya, Nabi tidak boleh memanjangin pandangan matanya. Katanya datang tamu, nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam daifun. Datang tamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atsani ila Yahudi. Kemudian Abu Rafi bilang, saya dikirim sama Nabi, disuruh menghadap ke orang Yahudi. Faqala li, Nabi bilang kepada saya, kullahu inna Rasulullah yaqulu laka bi'ni kadza wa kadza minad daqiq wa aslifni ila hilal Rajab. Dengerin ini, Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Nabi kepada sahabatnya Abu Rafi, kamu coba, ini ada tamu sekarang ini, kamu pergi ke orang Yahudi, bilang, jual kepadaku, aku beli dakik, tepung. Nabi mau beli mau buat roh untuk hormat tapi tidak ada uangnya. Tidak ada uangnya, mau buat tepung, buat makanan untuk hormat tamu. Wa aslifni ila hilal Rajab. Berikan kepadaku tepungmu wahai Yahudi, nanti bayarnya sampai bulan Rajab. Allahumma shalli ala Muhammad. Wajar enggak kalau di rumah enggak punya apa-apa, utang ke warung untuk hormat tamu, wajar tidak? Tapi dengerin nih. Fa'ataituhu, aku datangi orang Yahudi itu, faqultu lahu dzalik, aku bilang, aku sampaikan apa yang dipesan oleh Nabi. Yahudi itu ngomong, wallahi la ubi'uhu wa la aslifuhu illa birahan. Demi Allah, saya tidak akan menjual tepung itu dan tidak akan pernah mengutanginya kecuali birohan, kecuali dengan gadaian, ada jaminan. Kecuali ada jaminannya katanya. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, Kanjeng Nabi sampai utang-utang ke Yahudi. Mana Utsman bin Affan, sahabat kaya raya? Mana Abdurrahman bin Auf, sahabat saudagar yang kaya raya itu, yang rela bukan hanya hartanya, nyawa siap ditaruhkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ngirim sahabat ke Yahudi untuk cari utangan? Kok tidak langsung telepon Utsman bin Affan, telepon Abdurrahman bin Auf, telepon Abu Thalha yang kaya raya? Jangankan harta, jangankan tepung, nyawa siap dikorbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak menghubungi sahabat-sahabat yang kaya raya itu. Bahkan dalam riwayat Nabi meninggal dunia, dar'uhu, pakaian perangnya marhun, digadaikan ke orang Yahudi. Kok sampai segitunya? Mana orang-orang kaya dari sahabat Nabi? Kok tidak tampil hadir nolongi Nabi, ngasih uang ke Nabi? Nabi kok tidak menghubungi mereka? Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kitab Syarah Yaqut An-Nafis, ada kitab fikih namanya Yaqut An-Nafis. Di bab rohan disebutkan, Nabi sampai menggadaikan baju perangnya,
Nelpon sahabat yang kaya raya banyak faidahnya, ada pelajarannya. Satu, ngasih tahu bahwa Nabi tidak gampang-gampang minta ke sahabat. Nabi tidak menjual kenabiannya kepada sahabat. Mentang-mentang punya murid kaya, sahabat kaya, sedikit-sedikit ditelepon. Terno, sapi limo. Akhirnya murid yang kaya itu nanti takut ditelepon. Iki lek Habib sinelpon ini pasti sumbangan iki gue. Innalillah. Nabi tidak mau yang seperti itu. Yastaghni, merasa cukup. Apalagi kata Imam Ghazali, hati-hati para ulama. Jangan sampai manusia datang kepadamu mencari akhirat, kamu mendatangi manusia itu mencari dunia. Terbalik. Mereka yang kaya raya itu datang mendekatimu ingin dekat sama Allah, tapi ternyata sama kamu tukar. Kamu ingin dunia, kamu ingin uangnya, kamu ingin jabatannya, kamu ingin uangnya dan hartanya. Ketukar dunia sama akhirat, kamu yang kalah, yang menang orang yang datang untuk akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi tidak seperti itu. Nabi malah pergi ke Yahudi untuk utang. Pelajaran yang nomor 2, ini ada hikmahnya, berarti boleh bermuamalah dengan Yahudi, jual beli, utang piutang, tidak apa-apa, karena itu muamalah, bukan urusan agama, bukan urusan ibadah. Boleh sampean dagangan, tukar jual beli sama non muslim, kafir, Yahudi, Nasara, boleh. Yang jujur, jangan jadikan kesempatan. Beb, musuhnya Cina, musuhnya non muslim, tak jupuk ai titik, tak cokocoy ai. Ojo, malah kamu harus jaga nama baik Islammu, supaya orang kafir itu masuk Islam dengan muamalahmu yang baik, dagangmu yang baik, akhirnya dia masuk Jadi pelajaran yang nomor 2, boleh muamalah dengan non muslim, jual beli, utang piutang, dan harus jujur sebagai ladang dakwah kita. Siapa tahu mereka ngelihat akhlak kita yang jujur, yang profesional, yang disiplin, yang komitmen, masuk tidak paham hadis, mereka bisa membaca sikapmu, seperti apa muslimmu, seperti apa ucapanmu, seperti apa perbuatanmu. Jika mereka lihat kamu santun, kamu jujur, kamu disiplin, maka mereka akan kagum dan mereka akan bertanya tentang Islammu, yang pada akhirnya turun hidayah, mereka masuk Kalau kamu ketemu orang kafir langsung qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Nabi bersabda, ya kopok, tak bakal dengerin. Cukup sekarang ini belajar Quran, belajar hadis di Yasinat, nggih boten? Bahkan sampai hafal Quran. Bagus tidak? Nanti kalau pulang ketemu orang kafir, ketemu orang non muslim, mereka tidak nanya jus piro rek sing hafal, gak takoni tafsir iki apa, gak bakal ngerti. Mereka cuma ingin langsung, mereka tidak tanya rapotmu berapa, ranking berapa, tidak nanya itu. Yang mereka lihat bagaimana sikapmu, bagaimana kamu lewat di depan mereka, bagaimana ucapanmu. Buahnya, hasil dari ilmu yang telah kau simpan dalam hatimu, Quran yang sudah kau hafal dalam sanubarimu, itu membuat kamu menunduk, berkata baik, berbuat baik, berakhlakul karimah. Itu raport yang sesungguhnya, bukan angka yang bisa ditulis 8, 9, 10, 100, tapi raport yang sebenarnya terlihat dari sikapmu, keseharianmu sama orang tua, tambah manut, bikin sejuk suasana keluarga, pulang ke rumah bikin adem, bikin enak, bikin bagus, bikin bahagia orang tua. Seneng aku nduk lek sampean mulai adem, seneng, qurrata ayun. Alhamdulillah. Ojo mulai-mulai wong tuane sumpek. Duh kok mulai lek rong ngene kok niki. Kapan balikan pondok iki? Orang tuanya keburu yang mau balikin ke pondok. Banyak curhatan orang tua begitu Kak Habib. Kenapa kok keburu? Aduh Beb, dak kuat Beb, dak kuat. Dak mam, HP tok Beb.
Gak meroja Al-Quran, main HP terus. Mangan loh, piring ngarep sampingnya HP. Akhirnya salah mangan. Lombok dimangan kabeh. Akhirnya sakit panas dalam. HP ya Allah, kejedeng HP-an main kejedeng. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan adik-adik, ayo buktiin kalau memang kita sudah dapat ilmu, dapat Quran, bikin sejuk, bikin dingin, bikin seneng orang tua, bikin bahagia. Siap? Kapan mulai nih, Sik Suwi? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus saya lanjutkan ceritanya, belum selesai nih, agak panjang ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya utusannya Nabi itu datang ke orang Yahudi. Ayo, katanya Yahudi, tidak bakalan saya jualin sebelum ada jaminan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu. Akhirnya saya datangi Rasulullah, saya kasih kabar, ya Rasulullah, orangnya tidak mau jualin tepung kecuali ada jaminan, ada rohan. Nabi kemudian jawab, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi ini kurang apa akhlaknya, wong sudah terkenal al-amin, tapi utang sih harus pakai jaminan. Sampean yang tidak jelas akhlaknya baru dimintai jaminan merasa sok suci. Harga diri. Sok suci. Nabi ini loh diragukan sama orang Yahudi. Biasa itu ujian ini. Apa kata Nabi? Wallahi la in ba'ani wa aslafani la qadaituhu. Demi Allah, kalau Yahudi itu menjual kepadaku, mengutangkan kepadaku, la qadaituhu, akan aku bayar. Wa inni la aminun fis sama wa aminun fil ard. Saya ini orang jujur di langit dan jujur di bumi. Saya ini orang amanah, bukan hanya di langit, di bumi juga amanah. Idhab bidar'i al-hadid ilaih. Ayo bawa baju perang saya yang dari besi ini, bawa jadikan jaminan untuk beli tepung, untuk menghormati dhaifun, untuk menghormati tamunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa ini yang utang tepung siapa? Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi jangan sedih yang banyak utangnya ini ya. Nabi utang, padahal At-Tihamah, gunung di Mekah, siap dijadiin emas. Tapi Nabi memilih sehari kenyang, sehari lapar. Ditawarin jadi nabi yang raja seperti Sulaiman atau jadi nabi yang hamba. Nabi memilih jadi nabi yang hamba sahaya, mengabdi kepada Allah Subhanahu. Pilihannya Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat ini, la tamuddanna ainaik. Jangan kau panjangkan pandangan matamu wahai Muhammad. Jangan kau panjangkan kepada orang-orang Yahudi yang aku lebihkan. Ditegur, padahal lumrah cuma kayak gitu. Itu untuk hormat tamu itu tidak salah. Saya kira memanjangkan mata ini melihat emas yang kuning-kuning untuk istrinya, lihat mobil yang mewah-mewah. Ternyata mau utang tepung ke Yahudi untuk hormat tamu sudah ditegur oleh Allah. Ya apa pas kulo jenengan niki? Melihat dunia ini apanya yang kita lihat? Bukan tepung. Wah, gak direken tepung gaya peyek. Gak direken. Kita ngelihat mobil mewah, rumah megah, ngelihat emas 24 karat. Teman-teman perempuan, adik-adik, wadon-wadon ini ya, ngelihat temennya pakai cincin. Kok api? Pirogramiku. Agunggung. Banyak yang kayak gitu, lihat temennya pakai HP iPhone, lihat Habib nyuting, matanya 3, berarti iPhone itu, 20 juta itu, ya cok ditiru rek. Wassalamualaikum Muhammad. Itu saya kira yang kayak gitu, memanjangkan mata ke urusan dunia. Lihat tetangga, Masya Allah, mewah,
Itu maksiat mata. Maksiat mata bukan hanya ngelihat auratnya laki ke perempuan, perempuan ke laki, tapi ngelihat dunia bi'ainut ta'zim, dengan menghormati dunia, mengagungkan dunia, takjub dengan dunia. Itu juga maksiat mata, itu juga dosa, itu juga yang menghalangi kenikmatan ibadah. Jika kau merasa nikmat memandang dunia, maka tidak akan pernah kau rasakan nikmat saat sujud, saat ruku, saat ibadah, karena matamu telah terkotori dengan pandangan dunia. An-nadra sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah pandangan panah yang beracun dari panahnya iblis. Man tarakaha mukhafatan li. Siapa yang ninggalin pandangan matanya karena takut kepada Allah, tidak memandang dunia dengan penghormatan, tidak melihat aurat orang, tidak menyepelekan orang dengan pandangannya, maka kata Nabi, abdaltuhu ibadatan, aku ganti dengan sebuah ibadah, yajid halawataha fi qalbih, dia akan merasakan manisnya ibadah di dalam hatinya kalau dia menjaga pandangan matanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mulai sekarang ayat yang nomor 3 ini ngajari kulo jenengan supaya banyak nunduk, tidak perlu takjub, tidak perlu kagum dengan dunia, jangan diheran-heranin, jangan diiri-iriin. Cukup kita boleh iri, boleh hasud hanya dalam 2 hal. Allahumma shalli ala Muhammad. La hasada illa fi syai'ain au fi itsnain. Ghibthah namanya. Tidak boleh kita iri hasud kecuali pada 2 hal. 1, rajulun atahullahu ilman thumma nasyarah. Orang kalau dikasih ilmu kemudian disebarkan ilmunya, diajarkan, ngelihat orang alim diamalkan ilmunya, kita harus iri. Ghibthah punya keinginan yang juga seperti itu. Ngelihat orang alim, ngelihat orang hafal Quran, tawadu, sopan, baik akhlaknya, kita harus iri. Orang tua ngelihat anak-anak yang sudah hatam Quran malam ini, 30 juz dihafal Al-Quran dan diamalkan Qurannya, yang lain harus iri. Teman-teman juga, ya Allah kapan saya naik pentas, mana wis orangnya kok udah ada wis, hilang wis turu kabeh wis, iku ngarep iku robo semua wis, kena puting beliung kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh kalau dalam urusan itu ngelihat orang berilmu kemudian diamalkan ilmunya, kita boleh punya ghibthah namanya, bukan hasud. Bedanya hasud sama ghibthah, hasud atau dengki itu tamanni zawalin nikmah, berharap nikmat yang ada di orang lain itu hilang, ganti ke kamu, itu namanya hasud, dengki. Kalau ghibthah tamanniun nikmah, berharap dapat nikmat tapi tidak berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Cuma ingin saja seperti punyanya orang itu, tapi tidak berharap untuk zawaluha, tidak berharap untuk dihilangkan yang ada di orang lain. Justru didoakan supaya langgeng. Itu namanya ghibthah. Apa? Boleh ghibthah ini kalau ngelihat orang alim ngamalkan ilmunya. 2, rajulun atahullahu malan, orang yang dikasih kaya, kasih harta, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian hartanya dibagi-bagikan di jalan Allah Subhanahu. Boleh, Masya Allah dermawan orang itu, bantu pondok, bantu masjid, bantu anak yatim, bantu anak santri. Kalau saya kaya, semoga saya dapat bisa menirunya. Boleh keinginan kayak gitu. Bukan niru kekayaannya, ingin kekayaannya, tapi ingin berbuat baik seperti orang yang tadi kaya kemudian berbuat baik dengan hartanya sehingga menjadi modal untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dia adik-adik pelajaran kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Saya doakan yang tidak tidur, saya doakan yang tidak tidur, saya doakan semoga menjadi ahli Quran. Yang tidur saya doakan tidak bangun. Bangun subuh, amin. Dak keumanan mangan. Nanti mahalul qiyam jangan dibangunin ya. Biar tidur, selesai makan habis semua baru dibangunin. Hasud kamu berarti ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sampun, akhirnya saya tutup dengan berharap kepada Allah agar apa yang disampaikan ini jadi obat hati saya dan sampean. Bersih hati ini dari cinta dunia, gila hormat dan kedudukan. Allah ganti dengan cinta Allah, cinta Rasulullah. Allah dapatkan untuk kita semuanya pandangan dari pandangannya, rahmat dari rahmatnya, menyentuh hati kita semua di majlis malam hari ini, majlis khatmul Quran, majlis solawat kepada Rasulullah. Mugi-mugi semuanya dapat nadrah min nadaratillah, pandangan dari pandangannya Allah, yang susah dibahagiakan, yang gelap diterangkan, yang keras hatinya dilembutkan. Berkat kemuliaan majlis Rasulullah, majlis solawat, majlis cinta rindu kepada Nabi, majlis kesucian Al-Quran. Semoga kita semuanya dijadikan orang yang suci dan mulia. Adik-adik semuanya dikasih sabar dalam menuntut ilmu, dikasih fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mugarrabin. Semoga diparingi kuat ngamalkan ilmunya, dijadikan ulama al-amilin, yang ngamalkan ilmunya al-khasyi'in, yang khusyuk kepada Allah di setiap perbuatan dan perkataannya, mewakili Rasulullah di setiap waktu dan zaman, di semua tempat yang didatangi, mewakili Nabi Muhammad, menjadi penyambung kepada Nabi Muhammad, menjadi penyebab turunnya rahmat, menjadi penyebab turunnya hidayah untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk sahabat dan untuk semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika belum pantas, semoga dipantaskan oleh Allah. Jika belum suci, semoga disucikan oleh Allah. Mendapatkan karunia yang besar dan agung ini. Hadza su'aluna wa minkal ijabah. Ini permohonan kami ya Allah, darimu adalah jawabannya. Da'aunaka kama amartana. Kami minta kepadamu sebagaimana yang kau perintahkan kepada kami. Fastajib lana kama wa'adtana. Jawab permohonan ini sebagaimana janjimu kepada kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai zat yang jika dipanggil menjawab, wahai zat yang jika didekati mendekat. Wahai Allah, wahai Allah, 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 Allah. Dekatilah hati kami yang menjauh ini. Pandanglah dengan pandangan rahmat-Mu. Bangunkan yang belum terbangun dari kelalaiannya. Sadarkan dengan hidayah-Mu. Pilihlah santriwan dan santriwati kami ini jadi pasukan dari pasukan-Mu, manfaat untuk umat Nabi-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Doa untuk kedua orang tua kami yang di rumah. Jaga mereka, kasihani dan sayangi mereka. Angkat derajatnya, mudahkan urusannya, permudah semua urusannya. Ya Allah, beri kesehatan zahir dan batin untuk mereka. Beri mereka keikhlasan, beri mereka hidayah, beri mereka istiqamah. Juga kami anaknya, bantu kami jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Tanpa bantuan darimu kami tak bisa apa-apa. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bantu kami untuk jadi orang yang saleh dan salihah. Tolong kami untuk jadi orang yang istiqamah. Jammilna bil afiyah wassalamah. Haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Husnul khatimah untuk semua yang hadir. Husnul khatimah untuk orang tua, ibu dan bapaknya.
jika datang ajal menjemputnya, matikan kami semua dengan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan tauhid, la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.